Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Tri Nurwati, NPM 21755012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar akuntansi yang digunakan di Indonesia, dan kerangka konseptual. Standar akuntansi adalah pedoman seorang akuntan yang dimana dapat menyusun laporan keuangan dan juga dimana dikeluarkannya oleh Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Dewan Standar Keuangan. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mulai menggunakan standar akuntansi keuangan, di mana dikeluarkannya prinsip akuntansi Indonesia. PSAK baru-baru ini muncul pada tahun 1974. Lalu selanjutnya di tahun 2008, Indonesia berkomitmen mendukung IFRS sebagai standar akuntansi di global. IFRS juga selalu berkembang di tahun 2010 dengan konferensi IFRS efektif sampai di tahun 2012. Dan kemudian diupdate di PSAK di mana pada tahun 2014, 2018, 2020 PSAK 74 yaitu kontrak asuransi. Standar akuntansi yang digunakan Indonesia yang pertama, International Financial Accounting Standard atau IFRS adalah standar pelaporan akuntansi yang diakui secara internasional. Standar akuntansi internasional ini diterbitkan oleh International Accounting Standard Board yang merupakan organisasi akuntansi internasional. IFRS sendiri berguna untuk menciptakan bahasa akuntansi umum yang memungkinkan pelaporan bisnis dan keuangan menjadi konsisten pada seluruh perusahaan maupun negara. Karakteristik IFRS 1. Lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. 2. Standar membutuhkan penilaian atas substansi, transaksi, dan evaluasi apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi. 3. Membutuhkan professional judgment pada penerapan standar akuntansi. 4. Mengharuskan pengungkapan yang lebih banyak baik kuantitatif maupun kualitatif. 5. IFRS secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Konsekuensinya PSAK akan dinamis berubah mengikuti IFRS. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik atau SAK-ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK-ETAP merupakan hasil penyederhanaan IFRS yang meliputi tidak adanya laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. SAK EMKM ditujukan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai SAK-ETAP. Entitas yang menggunakan SAK EMKM sebagai pedomannya memuat laporan keuangan secara eksplisit dan tetap harus patuh dalam pembuatannya. Standar yang digunakan untuk entitas mikro kecil dan menengah atau SAK-ETAP yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Dapat digunakan entitas lain jika otoritas mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK EMKM. Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual, penyajian laporan keuangan syariah, akuntansi murabahah, musyarahah, mudrahabah, salam
dan istisna. Standar akuntansi pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa yaitu Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP. Kerangka konseptual. Kerangka konseptual terdiri dari tujuan, karakteristik laporan keuangan dan laporan entitas pelapor, unsur laporan keuangan, pengakuan dan penghentian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.